Assalamualaikum, hai semua. Di video kali ini aku mau bikin roti goreng lagi dengan bentuk yang mirip donat dan isiannya itu di dalam ya teman-teman. Ini unik, cocok buat ide jualan atau bekal anak-anak sekolah. Ini ukurannya besar banget ya. Dan ini makan satu itu udah kenyang banget teman-teman karena ukurannya yang besar. Nah, langsung aja yuk ke cara pembuatannya. Langkah pertama aku mau bikin adonan rotinya terlebih dahulu. Di sini aku sudah siapkan 300 gram tepung terigu protein tinggi. Lalu tambahkan gula pasir, susu bubuk, ragi instan, 2 butir kuning telur, tambahkan juga susu cair dingin. Kemudian ini mau aku mixer dengan speed paling rendah terlebih dahulu, cukup sampai tercampur rata aja. Nah, kalau sudah tercampur rata seperti ini, selanjutnya aku masukkan garam seperempat sendok teh dan 50 gram margarin atau butter, boleh di mix ya. Kemudian mixer dengan speed paling tinggi sampai kalis elastis. Nah, kalau adonannya sudah mulus berarti adonannya sudah kalis elastis ya. Hentikan proses mixer. Tanda adonan yang sudah kalis elastis, kalau adonannya ditipiskan seperti ini dia tidak akan mudah robek ya teman-teman. Kemudian pindahkan adonan ke alas ulen. Kemudian aku mau potong-potong adonan dan timbang masing-masing 60 gram. Kalau kalian mau ukurannya lebih kecil bisa ditimbang sekitar 40 gram ya. Ini 60 gram itu jadinya itu besar banget teman-teman. Nah, kalau sudah semuanya ditimbang kemudian rounding adonan seperti ini. Jangan lupa bagian bawahnya dirapi-rapikan dan direkatkan seperti ini ya. Ini lakukan hal yang sama hingga semuanya selesai. Setelah semua adonan dironding, kemudian istirahatkan adonan selama 30 menit. Jangan lupa ditutup supaya adonan tidak kering ya. Untuk isiannya di sini aku tumis setengah butir bawang bombay dan 3 butir bawang putih yang sudah dicincang kasar. Tumisnya menggunakan margarin. Kalau bawangnya sudah matang dan sudah harum, lalu tambahkan 200 gram daging giling. Boleh juga menggunakan ayam ya teman-teman. Nah, kalau dagingnya udah berubah warna atau sudah matang seperti ini, kemudian tambahkan wortel yang sudah dipotong kotak-kotak dan tambahkan air untuk mematangkan wortelnya ya. Nah, untuk sausnya di sini aku pakai kecap manis, saus tiram dan bumbu lainnya. Kemudian ini dimasak sampai airnya menyusut dan wortelnya itu matang ya. Setelah beberapa saat dimasak, ini airnya sudah menyusut. Kemudian karena tadi di sini aku lupa memasukkan gula, jadi tambahkan gula pasir ya. Kemudian aduk rata. Lalu untuk pengentalnya di sini aku pakai cairan tepung maizena yang sudah dilarutkan dengan air secukupnya aja. Diaduk sampai teksturnya mengental seperti ini. Langkah terakhir beri irisan daun bawang ya. Tapi ini opsional ya teman-teman, kalau nggak mau pakai juga nggak apa-apa. Nah, setelah 30 menit diistirahatkan, ambil satu buah adonan yang pertama kali dibulatkan ya. Kemudian gilas adonan memanjang seperti ini. Untuk panjangnya disesuaikan sesuai selera aja ya. Kemudian beri isiannya memanjang seperti ini ya teman-teman, karena kita mau beri isian di tengah-tengahnya. Untuk banyaknya isian sesuai selera aja ya, secukupnya aja. Kalau sudah diberi isian, ini langsung aja digulung ya sambil dipadat-padatkan teman-teman supaya lipatannya itu tidak terbuka. Nah, ini direkat-rekatkan seperti ini ya. Untuk satu bagian ujungnya aku gilas untuk merekatkan dari ujung ke ujung supaya membentuk donat ya. Tuh, caranya seperti ini. Ujung ke ujungnya itu dipersatukan atau dipertemukan dan bagian sambungannya itu dicubit-cubit supaya lebih rekat dan tidak lepas. Nah, ini lakukan hingga semuanya selesai. Setelah semua rotinya dibentuk seperti ini menyerupai donat, kemudian aku mau celupkan ke putih telur. Ini putih telur sisa adonan donatnya atau adonan rotinya ya teman-teman. Kemudian gulingkan ke tepung panir seperti ini. Nah, ini sampai menutupi semua adonan doughnya ya. Kalau sudah, sisihkan dulu. Setelah semua adonan dibentuk, kemudian aku mau proofing lagi untuk yang kedua kalinya selama 30 menit. Setelah 30 menit ini sudah siap untuk digoreng ya. Tuh hasilnya gede-gede banget ya teman-teman. Setelapak jari aku.
Dan langsung aja ini aku mau goreng di minyak yang sebelumnya sudah dipanaskan menggunakan api sedang cenderung kecil aja. Karena ini wajannya nggak terlalu besar, jadi ini cuma muat 3 pieces ya, karena ukurannya itu besar teman-teman. Kalau satu sisi sudah mulai kecoklatan, dibalik dan lanjut goreng lagi hingga kedua sisi kecoklatan. Jadi untuk menggorengnya ini cukup satu kali balik aja ya, supaya tidak banyak menyerap minyak. Nah, kalau kedua sisi sudah kecoklatan, ini langsung aja diangkat dan ditiriskan. Jangan lupa pada saat menaruh donat yang baru diangkat itu agak sedikit dibanting ya, supaya tetap kokoh. Nah, ini dia hasilnya, roti goreng donat isi daging. Untuk satu resep ini menghasilkan 10 pieces. Kalau teman-teman mau ukurannya itu lebih kecil, boleh diperkecil untuk adonannya itu sekitar 40 gram ya. Nah, supaya tampilannya lebih menarik, bagian atasnya aku memberi topping saus atau mayones atau saus dan mayones ya teman-teman, sesuai selera aja. Ini aku beri topping saus tomat dan juga saus keju seperti ini. Nah, ini dia hasilnya, tampilannya cantik, menarik, cocok buat ide jualan di sekolah dan ide bekal anak-anak ya. Ini enggak semuanya aku beri topping karena anak aku ada yang enggak suka saus teman-teman. Nah, ini dia hasilnya seperti ini. Lanjut kita lihat bagian dalamnya ya. Tuh, untuk bagian dalamnya seperti ini ya teman-teman. Jadi memang isinya terlihat sedikit karena tadi proofingnya kayaknya aku terlalu over proofing dan ukuran doughnya juga terlalu besar. Jadi terlihat seperti isiannya itu sedikit banget. Tapi ini beneran enak, rotinya tuh beneran empuk banget. Tuh kelihatan ya, dari serat rotinya itu empuk banget. Kalau teman-teman mau untuk stok frozen food, gorengnya bisa setengah matang ya. Sekian video dari aku, buat teman-teman yang suka jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.